Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus. Perkenalkan, nama saya Marcelina dan teman-teman saya Ria, saya Siva, dan saya Virginia. Pengertian. Lembaga pembiayaan adalah institusi keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan kepada individu, bisnis, atau organisasi. Mereka dapat berupa bank, perusahaan pembiayaan, koperasi, atau lembaga keuangan non-bank lainnya yang memberikan pinjaman kredit atau pembiayaan lainnya untuk berbagai keperluan, seperti pembelian barang atau modal usaha. Tujuan utama dari lembaga pembiayaan adalah untuk menyediakan akses kepada individu, bisnis, dan organisasi untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Tujuan lainnya termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan modal kepada pembisnis, membantu individu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi, serta memfasilitasi pengelolaan risiko finansial melalui layanan seperti asuransi dan investasi. Poin yang ketiga yaitu fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi yang pertama, mendukung pertumbuhan bisnis. Lembaga pembiayaan menyediakan modal bagi perusahaan-perusahaan, baik yang baru berdiri maupun yang sudah mapan, untuk ekspansi, operasional, atau pengadaan aset. Fungsi yang kedua yaitu memudahkan konsumen. Melalui pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan memungkinkan individu untuk memperoleh barang-barang seperti kendaraan, elektronik, atau peralatan rumah tangga meskipun tidak memiliki dana penuh di muka. Fungsi yang ketiga yaitu stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dengan mendukung sektor-sektor yang strategis, LKK berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang suatu negara. Fungsi yang keempat yaitu memberikan bantuan teknis. Selain pembiayaan, LKK seringkali memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para penerima dana untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan pengembangan kapasitas penerima. Selanjutnya yaitu kelebihan lembaga pembiayaan. Kelebihan yang pertama yaitu akses pembiayaan yang lebih mudah. Lembaga pembiayaan seringkali menyediakan akses ke dana bagi individu dan bisnis yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Yang kedua yaitu peningkatan daya saing ekonomi. Lembaga pembiayaan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan dan regulasi. Lembaga pembiayaan mungkin tidak diawasi seketat bank oleh otoritas keuangan yang dapat mengarah pada praktik bisnis yang kurang transparan dan risiko yang lebih tinggi bagi nasabah. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Lembaga pembiayaan mungkin menghadapi masalah likuiditas jika banyak nasabah yang menarik dana atau gagal membayar pinjaman mereka secara bersamaan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga tersebut untuk beroperasi dengan lancar. Selanjutnya yaitu kelebihan lembaga keuangan khusus. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka panjang. LKK biasanya menyediakan pembiayaan jangka panjang yang diperlukan untuk proyek-proyek besar dan berisiko tinggi, seperti proyek infrastruktur, energi, dan pembangunan lainnya. Yang kedua yaitu kemitraan dengan lembaga internasional. LKK sering bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan dana dan keahlian tambahan. Kerjasama ini dapat memperluas kapasitas pembiayaan dan mendukung pemrograman pembangunan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, keterbatasan diversifikasi. Karena fokus mereka yang spesifik, LKK mungkin tidak memiliki diversifikasi portofolio yang luas. Hal ini bisa meningkatkan resiko operasional jika sektor yang mereka layani mengalami penurunan kerja. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Banyak LKK bergantung pada dukungan atau kebijakan pemerintah, seperti subsidi atau bunga jaminan kredit. Perubahan dalam kebijakan pemerintah bisa berdampak signifikan pada operasi dan keberlanjutan LKK. Contoh yang pertama, PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero atau SMI. PT SMI adalah lembaga keuangan khusus milik pemerintah Indonesia yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adika Finance.
adalah perusahaan pembiayaan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan konsumen seperti kredit kendaraan bermotor, elektronik, furnitur, dan multiguna. Kesimpulan, lembaga keuangan khusus atau LKK dan lembaga pembiayaan milik peran penting dalam ekonomi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lembaga keuangan khusus atau LKK memberikan pembiayaan untuk sektor spesifik seperti infrastruktur dan pertanian, meningkatkan inklusi keuangan. Namun, mereka menghadapi resiko kredit tinggi dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. 편하게 하지 마. 아방이 너 말 알아들어.